Kalau kita galau, kalau bisa jangan berusaha menceritakan itu kepada teman sendiri. Ya kita tahan aja, kalau nggak kita berserah diri kepada Allah lah. Itu pelajaran banget buat gua. Karena apa? Kalau teman kita seneng sama kita, kalau nggak seneng, dia akan goreng kita. Contohnya kayak gua. Jadi gue didokterin, laki gue seperti ini, didokterin lagi sama dia. Jadi bukan yang bikin mempersempit permasalahan, malah jadi memperluas. Teman itu jadi harusnya bukannya mencarikan solusi, ini malah bikin otak kita makin mumet gitu. Nah, akhirnya gue mempercayakan 100% ke teman gue itu. Sampai-sampai gue kan orangnya percaya nggak percaya ya. Sampai laki gue seperti itu pun gue juga kadang-kadang masa iya sih sampai gitu. Dan pada akhirnya gue berteman sama dia ngomong gini, lu besok Senin jangan makan yang bernyawa ya. Jangan makan yang maksudnya sapi gitu. Bukan sapi juga. Itu bernyawa itu, apalagi? Lebih kayak ayam goreng, kayak sate, telur, kan bernyawa. Gitu. Kalau mau yang bening-bening aja, sayur bening, kayak begini-begini. Udah. Air putih. Iya, air putih kayak gitu-gitu. Lebih kayak gitu. Terus gue kalau ketemu sama dia, minimal kalau nggak 7, 9, 11 melati yang gue makan. Lu udah kayak Susana. Makanya itu bang. Sampai kantil pun gue disuruh makan. Kantil kan gede banget sejempol gini bang. Itu gue sih leg-leg. Gue bilang gini, gue mikir gini. Biar apa itu Mpok? Kata dia katanya biar aura gue tambah cakep. Biar orang liat gue resep katanya begitu. Kalau gue makan orangnya percaya nggak percaya. Lebih kayak gue lebih percaya kayak lebih ayo udah iyain aja kalau gue gitu. Kalau Ebel kan lebih ke makan tai. Iya. Itu kita di YouTube mana ya? Di YouTube mana ya? Gak usah dibahas. Di Tema. Di Tema, aduh gue pernah disuruh makan kuda, sumpah. Itu panjang banget. Mana di sama Ebel. Jadi gue masih hamil nih, lagi hamil. Terus sebenarnya pakai ada diktit gitu nggak sih? Enggak ada, ini bebas. Ya udahlah. Ya ada aja nanti. Jadi langsung refleks. Iya. Orang openingnya aja. Enggak nih. Astagfirullahaladzim. Minta maaf sama Om Mancung. Om Mancung minta maaf ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Gua mah best friend bro. Sama Om Mancung mama. Sama Om Mancung udah best friend gua. Dia tahu yang mana berkomedi dan mana yang ngatain. Bel, minuman lu diminum Bel. Mabok. Dikit ini sama-sama santai. Aman. Ini mah kata-kata yang kayak gitu mah. Terus akhirnya makan lah itu. Gue makan setiap ketemu itu sama dia. Pokoknya kalau gue dalam sebulan harus dalam seminggu itu gue harus ketemu sama dia. Jadi harus makan melati. Terus suruh metik sendiri lagi. Harus metik sendiri. Iya. Melatinya suruh metik sendiri. Di mana? Di kuburan? Enggak ada. Kan selalu di kuburan. Ada di kuburan. Emang ada di dekat rumah? Dia juga nanam di rumahnya melati. Iya, gitu. Terus. Akhirnya gue suruh makan itu sama coklat. Melati sama coklat. Coklat almond itu. Iya. Nah sampai dia menyediakan itu si almond, taruh di toples. Jadi dia taruh buat gue, nanti buat taruh di rumah biar dimakan. Ternyata gue nggak tahu kalau coklat itu sudah dikasih bunga melati itu. Bukan melati, lebih kayak gue nggak paham, mungkin udah diborain sama dukun apa japenya dia, gue nggak paham lah. Sampai pada akhirnya laki gue nemuin. Ditemuin nih sama Om Idung. Laki gue lagi wirid, lagi sholat gitu. Itu lemari goyang bek begitu. Wah, ada apaan sih? Dibuka lemari. Terus ternyata coklat itu. Laki gue nanya, ini coklat apa mah? Coklat diet. Lu bilang gitu? Iya. Belum berani jujur. Karena kan gue lebih percaya sama temen gue waktu itu. Iya. Begitu. Terus ternyata kata Om Idung? Ternyata laki gue gini. Kan kalau laki gue kan lebih tahu ya. Lebih tahu. Jadi dia nggak bisa. Dia tahu kalau gue ini lebih pro ke temen gue, biar bagaimanapun nggak bakalan percaya. Nah, jadi laki gue nih cara ngobatinnya jadi gini. Laki gue kan seneng kayak doa bersama sama anak-anak 1000 anak yatim. Laki gue sering doa, dia suka ngebawain air. Mantar minum ya mah. Kalau enggak dimandiin, kata laki gue gitu. Niatnya baik buat nyembuhin gue. Vodka itu apa? Air putih.
Air putih. Minum ya, buat nanti malam kita. Pas diminum langsung gini, ayo Pak. Terus. Akhirnya, dan begonya gue, itu gue fotoin. Gue kirimin ke temen gue dikasih air doa sama laki gue. Jangan diminum, lu buang. Wah, ini ada 2 kubu nih. Iya. Kubu hitam dan kubu putih. Iya. Terus? Gitu, akhirnya kata laki gue gini, kok nih anak makinan beringas, makin kemari makinan ngelawan, ngerti gak sih? Iya. Dan pada di titik akhirnya gue pernah nunjuk laki gue kayak gini, keluar lu dari rumah gue. Lu bilang gitu? Iya, tapi gue gak sadar, gue gak inget itu. Wih, itu jatuhnya sudah melawan suami dong? Udah melawan, jadi intinya gini, temen gue ini mau misahin gue sama laki gue, karena laki gue udah ngimpi foto gue sama laki gue sama gue udah dipisah di laut. Segitu jahatnya ya. Biar kenapa? Lu mau tau gak biar kenapa? Biar apa? Biar duit gue akan ngalirnya ke dia terus, ke temen gue. Anjir. Pasti temen lu nonton. Karena lu mau tau gak, gue dikasih apa? Gue dikasih duit 10 ribuan sama dia, duitnya serian. 12. Gue disuruh taruh di dompet. Iya, sampai begitu. Tuh. Sama tasbih. Lu mau tahu tasbihnya buat apa? Buat apa? Emang kudu nyaplok ya? Seru banget tuh Bang. Enggak, kalau di frame bagus gitu. Iya, benar. Iya, benar. Kan gitu kan. Jadi ekspresi dapat banget gitu. Ini suasananya ntar begitu. Kompak gua sama Ebel sama-sama ngambil. Ntar ada petir. Suara asap. Ini tolong Ilham kasih ntar ya. Biar apa ulang lagi. Iya. Lalu lo tahu biar apa? Biar apa? Biar apa? Jadi dia kasih tasbih ke gua, dia nyuruh gua itu tasbih itu taruh digantungin di mobilnya. Ternyata niatnya dia si tasbih itu biar ngebalikin gua di mobil biar gua yes gitu. Apa? Ini jahat banget orangnya. Serem banget. Lu tuh emang tipikalnya kena tipu terus ya? Iya makanya, gua bagus makanya jadi duta ketipu. Apa-apa ketipu, apa-apa. Karena lu terlalu baik sama orang. Iya. Lu gampang percaya sama orang. Untung lu ketemu sama Pak Mancung. Hidung sama aja nih. Kalau enggak, aduh, gimana gitu. Akhirnya gue ketemu. Lu nggak sempat ngasih tahu nggak ke temen lu itu? Lu mau inin gue? Enggak. Karena kayak hal kayak gitu kan kadang-kadang orang ada yang percaya ada yang enggak ya. Jadi buat apa gue speak up di media ataupun apa. Gue baru pertama kali ini speak up di sini. Luar biasa. Lu tahu nggak ketika video ini akan tayang nanti dia akan nonton lu dan lu tanggapannya seperti apa nanti? Ya bagus dong. Ya bagus dong. Ya, biar habis dia... itu kegilirannya ke kita nanti dicobanya. Enggak mungkin. lagi. Enggak mungkin. Aku takut kalau nih kalau temen kamu tiba-tiba muncul di bawah ranjangku. Aku lagi menggenjot istriku. Muncul temenku. Kalau lu ketemu dia mah, kalau lu ketemu dia kayaknya nggak mungkin disuruh makan melati. Makan apa dong? Kan gue bilang makan apa Bel? Tai. Ya Allah. Tapi akhirnya berjalannya waktu bertahun. Karena gue makin kemari kan makin gak, orang kan gak percaya ya kalau gue gak megang duit. Sampai gue megang duit itu 70.000 di ATM gue tuh orang gak ada yang percaya. Lu saat udah jadi artis ini? Iya. Di 2000. Gue pun tidak percaya itu. Lu kan Abang acara TV percaya, kan Bang. ada terus. Kejadiannya baru ya? Ya Allahu Akbar. Abang percaya gak sih sampai laki gue pun sendiri gini. Kok nih anak minta duit sama gue gitu. Duitnya kemana? Karena gitu. Karena apa? Laki gue paling anti menanyakan uang istrinya. Nggak bakalan dia bakal nanya sama gue. Karena itu paling anti. Laki-laki itu menanyakan uang istri. Ya dia punya pride sendiri lah Ya. pasti. Punya. Makanya laki gue sempet kaget. Kok nih anak kenapa minta duit sama gue? Tumben. Biasa-biasanya nggak minta duit. Gue bilang gini, duit gue nggak ada Pak, tinggal 70.000. Gue bilang gitu. Karena larinya ke dia terus. Karena gue dirongrong terus. Dirongrong terus. Lu minjemin duit ke orang atau gimana? Jadi gini, niat kita mah baik Bang. Iya. Niat kita baik. Jadi gini, gue selama jadi artis kan gue nggak mau duit gue akan habis sia-sia begitu aja.